Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian pentingnya membuat perjanjian secara tertulis. Di dalam undang-undang memang tidak diatur bahwa perjanjian itu harus secara tertulis. Di dalam pasal 1338 itu diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau ada pihak yang kemudian membuat perjanjian dan perjanjian itu secara sah, maka itu adalah undang-undang bagi mereka. Nah, perjanjian secara sah itu diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 itu ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah adanya persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak. Jadi para pihak yang mau membuat perjanjian, baik lisan atau tertulis, itu harus sepakat atas isi perjanjiannya. Yang kedua, mereka harus sudah dewasa. Jadi mereka sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, atau dalam hal ini sudah berusia dewasa. Yang ketiga, ada isi perjanjian yang harus dipenuhi. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dan yang berikutnya terakhir adalah semua perjanjian yang dibuat itu, kesepakatan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, di dalam 4 unsur ini kan tidak ada satupun yang menuliskan bahwa perjanjian itu harus tertulis. Tetapi perjanjian itu harus cakap secara usia bagi para pihak, ada persetujuan di antara keduanya untuk tunduk dalam perjanjian itu, ada isi perjanjian yang memang harus dilaksanakan dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban hukum ataupun undang-undang. Kalau kita mau lihat perjanjian secara lisan, sebenarnya itu hidup di dalam sehari-harinya kita. Artinya bahwa secara umum sebenarnya kita melakukan perbuatan hukum itu, perjanjian lisan tersebut. Contohnya ketika kita pergi belanja di pasar, kita beli sayur, pada saat itu ada transaksi jual beli yang terjadi dan ada hak dan kewajiban yang dipenuhi di situ. Itu juga sebenarnya adalah perjanjian, tetapi perjanjian secara lisan dan hak dan kewajibannya itu sudah sekaligus terjadi pada saat itu atau sudah terpenuhi di antara para pihak. Contohnya mau beli sayur kangkung harganya 10.000 atau belinya 10.000, kita ngasih uang 10.000, kemudian diberikanlah sayur itu kepada kita. Atau kemudian kita punya uangnya 20.000, kita berikan kepada si pedagang sayur wajib mengembalikan 10.000 kepada kita. Maka ada hak dan kewajiban yang kemudian terpenuhi pada saat kejadian itu atau pada saat transaksi itu terjadi. Begitu juga ketika kita pergi ke toko kosmetik atau pergi ke toko baju, tas. Pada saat itu sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan hukum. Ada perjanjian secara lisan yang kita lakukan di situ dan terpenuhi pada saat itu juga. Ada hak dan kewajiban yang kemudian kita saling penuhi pada saat itu. Nah, bagaimana dengan hutang piutang, hutang baju? Nah, pada saat kita melakukan transaksi baju yang kita berikan kepada orang lain dan orang ini kemudian mengatakan bahwa saya akan membayarnya nanti, kemudian di bulan depan, di tahun depan, di 3 bulan lagi, maka pada saat itu ada perjanjian secara lisan, tetapi hak dan kewajibannya ini belum dipenuhi oleh sebagian pihak. Orang yang kemudian mendapatkan baju telah menerima haknya, tetapi dia belum melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai baju tersebut. Nah, itu juga sebenarnya adalah perjanjian lisan. Banyak orang ya yang kemudian datang, konsultasi, ngobrol, nanya, mereka bilang gini, emang nominalnya itu harus berapa sih untuk kemudian membuat perjanjian tertulis? Karena jujur mereka malu kalau nilainya itu kecil, tapi kemudian dibuat perjanjian tertulis. Nah, ini yang harus ditekankan, saya harus menekankan ini buat kalian. Pada dasarnya, orang yang memberi pinjaman hutang atau orang yang memberi pinjaman uang kepada orang lain, dia itu lebih punya itikat baik untuk membantu ketimbang orang yang menerima uang atau yang kemudian menerima pinjaman. Sampai di sini harus mengerti dulu. Orang yang memberikan pinjaman biasanya itu lebih mempunyai itikat baik, punya niat baik kebanding daripada orang yang menerima uang tersebut atau yang datang dan meminta pinjaman. Orang yang datang meminta pinjaman pada saat itu belum tentu dia didasari itikat baik. Orang yang punya itikat baik ketika dia datang dan dia meminjam uang, dia tahu bahwa dia harus mengembalikan. Itu adalah orang yang punya itikat baik. Artinya bahwa pada saat dia mendapatkan pinjaman pun dia langsung menawarkan buatlah perjanjian,
hutang piutang atau membuat surat pernyataan atau ada surat hutang yang harus dia tanda tangani dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan orang yang datang untuk meminjam uang, apalagi dengan alasan dia sudah sangat kepepet, itu darurat, ada urgensitas yang dia harus dahulukan dan lain sebagainya, maka dia lebih cenderung mempunyai itikat tidak baik terhadap orang yang memberi pinjaman. Nah, lalu bagaimana caranya orang yang mendapatkan atau memberikan pinjaman ini mendapatkan keamanan atau rasa aman bahwa nantinya orang ini akan mengembalikan? Itulah kenapa saya selalu menyarankan bahwa perjanjian tertulis itu harus dibuat dengan nominal pinjaman itu berapapun saja. 500.000, 1 juta, 5 juta, apakah worth it? Ya menurut saya itu layak untuk kemudian dibuatkan perjanjian hutang. Kenapa ya? Karena apakah uang 500.000 atau 5 juta yang kalian kerja setiap hari, setiap bulan kalian nabung dan kalian mendapatkan tabungan sebesar 5 juta ini sama kalian bandingkan dengan kalian pergi beli sayur di pasar harga 20.000 atau 10.000? Kalau menurut kalian nominalnya itu sama, nggak apa-apa. Kalian memperlakukan bentuk perjanjiannya itu sama seperti ketika kalian pergi membeli sayur di pasar. Tetapi kalau kalian mengatakan bahwa ini adalah nilai yang memang benar-benar saya bekerja keras, hasil dari kerja keras, hasil dari mana saya menabung sekian lama, baru saya mendapatkan nominal ini, dan saya ingin membantu orang lain dengan memberikan uang ini yang sudah saya peroleh, yang sudah saya tabung dengan mati-matian ini kepada orang lain, maka saya ingin memperlakukan nilai ini berapapun harganya itu secara istimewa. Sehingga itu memberikan rasa aman bagi saya sendiri, dan ada orang lain yang kemudian mengetahui bahwa ketika saya memberikan pinjaman ini, saya juga serius gitu loh untuk meminta dia mengembalikan. Sehingga orang yang kemudian mendapatkan pinjaman ini juga merasa bahwa dia punya tanggung jawab atau dia punya beban. Saya selalu bilangnya begini, dunia itu kan selalu berputar. Kita tuh selalu berada di posisi yang kita bahkan tidak tahu di posisi mana kita berada nanti di bulan depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Dan pada saat kita memberikan nilai pinjaman kepada orang lain, kita mengambil dari uang tabungan, kita mengambil dari dana darurat, kita mengambil dari dana yang seharusnya dipakai untuk pos yang lain, tapi kemudian kita ya sudahlah tidak apa-apa, dia akan meminjam 1 bulan, toh 1 bulan ini saya belum menggunakan itu untuk pos tersebut. Dan kita memberikannya kepada orang lain. Sedangkan orang ini kemudian merasa bahwa kamu hidup berkelebihan, kamu punya uang, kamu punya dana yang dihambur-hamburkan untuk hal yang lain, sedangkan aku untuk makan saja susah. Di sini sudah ada 2 kepentingan yang berbeda. Ketika orang yang mengambil pinjaman atau yang mendapatkan pinjaman ini selalu menganggap remeh orang yang memberi pinjaman. Selalu menganggap bahwa dia ini lebih miskin daripada yang memberikan pinjaman. Padahal dia nggak tahu bahwa setiap hari roda itu berputar. Kita tidak akan pernah tahu kita berada di posisi mana pada saat tertentu. Dan ketika di saat tertentu ini kita membutuhkan dana tersebut dan kita memintakan kembali kepada orang ini, dia seperti menganggap dia tidak mengetahuinya. Dan justru di situ peranan perjanjian secara tertulis itu berlaku. Jadi di sini saya ingin tekankan bahwa sebenarnya perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis memang benar sama-sama perjanjian yang kemudian dianggap atau secara sah diakui bagi para pihak, tetapi perjanjian tersebut belum tentu diakui di muka pengadilan atau di muka orang lain atau di hadapan orang lain. Ketika kita ingin memediasi masalah tertentu, ketika kita ingin menegosiasi masalah tertentu, maka kita harus punya dasar yang kuat. Kenapa saya bilang bahwa perjanjian tertulis itu penting? Yang pertama, perjanjian itu yang secara tertulis dibuat, itu memberi jaminan hukum kepada para pihak, atau dalam hal ini para pihak debitur dan juga kreditur, untuk kemudian memaksa diri untuk saling tunduk pada isi perjanjian tersebut. Jadi si debitur ini juga mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan sesuai dengan isi perjanjian tertulis tersebut yang sudah dia tanda tangani. Dan itu juga memberikan rasa aman bagi si kreditur atau yang memberikan hutang ini bahwa debitur ini mau bagaimanapun keadaannya atau kejadiannya, maka dia akan mengembalikan uang itu karena ya berdasarkan perjanjian dia harus mengembalikan. Bagian yang kedua adalah ini menjadi dasar penyelesaian atas masalah yang kemudian muncul pada saat perjanjian ini tidak dipenuhi atau isi perjanjian ini tidak terpenuhi. Jadi ada tulisan atau ada klausul yang kemudian diatur dalam perjanjian bahwa ketika memang masalah ini tidak diselesaikan secara kekeluargaan,
atau diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak mendapatkan solusinya, maka mereka akan memilih domisili hukum tertentu. Nah, itu yang akan menjadi salah satu komitmen bagi para pihak, bahwa kalau memang kamu tidak memenuhi prestasimu, ya jangan marah atau jangan emosi, atau kemudian kita menjadi bermusuhan hanya karena saya menuntut Anda di pengadilan. Padahal yang saya tuntut bukan diri Anda, tetapi tanggung jawab Anda. Nah, banyak orang yang kemudian merasa ketika digugat itu menjadi malu, begitu ya, menjadi merasa terhina, menjadi merasa seperti orang yang menjadi korban. Padahal kalau seandainya kita mau menilik lagi perjanjian atau hal perbuatan hukum yang dilakukan, seandainya dia memenuhi semua kewajibannya dia, saya yakin dia tidak mungkin akan dilaporkan atau tidak mungkin digugat di pengadilan. Ceritanya tuh akan berbeda ketika kita melakukan pinjaman dan kemudian pada saat itu ekonomi kita lagi baik-baik saja, dan orang yang kita pinjam ini ekonominya lagi tidak baik, dan pada saat dia meminjam, dia mengatakan bahwa sudahlah, kita ini saudara keluarga yang kemudian tidak perlulah melakukan atau membuat perjanjian tertulis, toh saya ini akan menepati janji sebagai saudara atau keluarga untuk melakukan pembayaran gitu ya, atau memenuhi kewajibannya. Tetapi kemudian dia melupakannya gitu ya, dia melupakan kewajibannya sampai kemudian dia meninggal dunia dan dia meninggalkan anak dan cucunya. Anak dan cucunya ternyata punya roda ekonomi yang jauh lebih baik daripada yang dulu meminjamkan uang. Dan kemudian si orang yang meminjamkan uang ini menjadi emosi karena dia merasa si orang ini tidak pernah mengembalikan uang utangnya ini, dan kemudian hidupnya susah, atau mungkin juga hidup anak dan cucunya ini susah, dan dia mulai mencari cara bagaimana untuk bisa utang-utang ini dipenuhi dan dibayar oleh si anak dan cucu dari si debitur ini. Dan akhirnya akan ada banyak halangan atau hambatan hanya karena kamu tidak punya perjanjian dari awalnya. Padahal coba seandainya di awal itu Anda membuat perjanjian dan Anda melakukan atau memperlakukan segala sesuatu ini secara profesional, menurut saya sebenarnya tidak akan ada masalah yang berlarut-larut. Hanya memang sekarang kita hidup dalam dunia yang serba sulit, serba membingungkan, di mana yang berhutang itu jauh lebih jahat, jauh lebih berani untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang sudah pernah memberikan hutang. Kreditur itu selalu menjadi sasaran bagi si debitur, seakan-akan debitur ini menjadi korban karena si kreditur ini datang dan menagih hutangnya. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada setiap orang yang datang konsultasi gitu dan atau bertanya kepada saya selalu menyarankan kepada mereka, lebih baik dari awal atas dasar itikat baik yang lahir dari hati yang paling dalam, buatlah perjanjian tertulis berapapun nominal hutang yang kita berikan kepada orang lain, sehingga pada saat dia tidak memenuhi prestasinya atau tidak memenuhi isi perjanjian, maka secara akal sehat, dengan logika berpikir yang sehat, kita tahu bahwa ada upaya hukum yang bisa ditempuh tanpa harus mengumumkan itu di media sosial, tanpa kita harus datang dan mengancam orang lain karena dia tidak melakukan pembayaran, yang akhirnya itu menjadi bumerang untuk diri sendiri dan kemudian dipidana atau dilaporin polisi. Padahal tujuan kita baik, kita hanya ingin meminta hutang yang sudah dia lakukan ini dibayarkan. Makanya perjanjian secara tertulis itu jauh lebih kuat daripada tidak tertulis. Kenapa? Karena bisa saja pihak yang kemudian sudah mendapatkan pinjaman ini denial, atau dia merasa atau dia akan mengabaikan, atau bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hutang piutang. Apalagi ketika kita memberikan uang kepada dia secara cash, tidak ada bukti transaksi, tidak ada bukti di rekening koran yang menyatakan bahwa kita pernah punya aliran dana yang berpindah kepada orang tersebut. Dan itu akan menyulitkan kita pada saat nantinya ketika ini masuk ke pengadilan, masuk ke kantor polisi, atau kita mau negosiasi, kita mau melakukan mediasi dengan pihak-pihak keluarga terdekatnya dan lain sebagainya. Itu kita akan kesulitan karena kita nggak punya bukti tertulis atau kita nggak punya bukti lain begitu. Yang harusnya pada saat kita membuat perjanjian dan kita membuat kwitansi atau ada bukti transfernya, itu akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membuktikan atau memberikan pengertian kepada orang lain agar membantu Anda menagihkan utang itu kepada si orang yang telah mendapatkan pinjaman tersebut. Oke, jadi ini yang kemudian menjadi concern saya atau menjadi perhatian saya bagi setiap
kalian yang mungkin punya masalah yang sama terkait dengan hutang piutang, kalau memang kalian punya hati yang baik untuk memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan orang ini mengembalikan, maka Anda tidak perlu membuat perjanjian tertulis. Artinya bahwa Anda hanya cukup melihat bahwa karakter orang ini ternyata memang tidak mudah untuk dipercaya, atau mungkin ini adalah pertama dan terakhir kalinya Anda membantu orang ini karena orang ini memang ternyata mempunyai itikat tidak baik terhadap sesuatu hal yang harusnya menjadi tanggung jawabnya, tapi kemudian dia tidak mau penuhi atau dia tidak mau mengembalikan uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tetapi apabila memang Anda memberikan pinjaman atas dasar bantu atau ingin membantu, tetapi dalam keadaan Anda sendiri pun juga mengalami kesulitan, dan Anda berharap uang yang Anda berikan ini dikembalikan oleh si orang yang meminjam, maka menurut hemat saya akan jauh lebih baik, akan jauh lebih baik Anda itu membuat perjanjian hutang piutang dan kemudian ada kwitansi pembayaran bahwa orang ini telah menerima uang dari Anda, agar ketika memang ada masalah yang muncul dan kemudian masalah ini berlarut-larut dan kemudian menyulitkan Anda pada saat itu padahal Anda juga sedang membutuhkan biaya tersebut, maka Anda bisa mengambil langkah hukum yang tepat atau upaya hukum yang tepat agar Anda pun tidak salah sasaran dan Anda pun tidak mengeluarkan uang jauh lebih banyak, padahal Anda pun belum tentu mendapatkan kembali uang tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ini bisa memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam keadilan.